Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Pagi. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini dinyatakan oleh Ketua KPK Firly Bahuri dalam konferensi pers pada Minggu dini hari. Dari 6 orang yang ditangkap pada Sabtu dini hari, 3 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya adalah Nurdin Abdullah dan ER, Sekretaris Dinas Perangkat Uji Tanah Rawa yang diduga sebagai penerima suap, sedangkan seorang lagi adalah AS yang diduga sebagai pemberi suap. Dalam konferensi pers Minggu dini hari, KPK memperlihatkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah sebagai barang bukti. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nurdin Abdullah dan 2 tersangka lainnya langsung ditahan di rutan cabang KPK. Terhitung sejak tanggal 27 Februari 2021 hingga 18 Maret 2021. Berdasarkan keterangan para saksi dan bukti yang cukup, maka KPK berkeyakinan bahwa tersangka dalam perkara ini sebanyak 3 orang. Pertama, sebagai penerima, yaitu saudara NA dan saudara ER. Sedangkan sebagai pemberi adalah saudara AS. Adapun para tersangka tersebut disangkakan saudara NA dan ER disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan sebagai pemberi, saudara AS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang tindak pidana pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, lalu apakah para tersangka kini sudah dipindahkan ke rumah tahanan? Kita tanyakan kepada reporter Yohana Gabriela yang saat ini masih berada di gedung KPK Jakarta. Yohana, apakah ke-6 orang yang sempat ditangkap oleh KPK saat ini masih berada di dalam gedung KPK? Ya, selamat pagi Rendra dan pemirsa di rumah, bahwa untuk update terbaru memang kini para tersangka, ketiga tersangka ini sudah dibawa ke rutan masing-masing yang ditetapkan oleh KPK ini secara berbeda-beda, sehingga tadi keberangkatan pertama itu dimulai pada pukul 3:54 dini hari tadi waktu Indonesia bagian Barat, dan juga ini pemindahan para tersangka ini dilakukan secara terpisah karena memang mereka ditaruh di rutan yang berbeda-beda akibat kini pandemi COVID-19 masih belum berakhir sehingga adanya pemisahan rutan. Dan juga pemirsa bahwa tadi sekitar pukul 00 waktu 00:38 waktu Indonesia Barat, ini KPK telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap 6 yang diamankan, dan juga hingga akhirnya selama 16 jam melakukan pemeriksaan, akhirnya KPK menetapkan sebanyak 3 orang sebagai tersangka, dan di mana mereka merupakan orang-orang yang sudah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya untuk pengadaan barang dan jasa
perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021, di mana KPK menetapkan 3 orang yang merupakan sebagai penerima, yaitu ada Gubernur Sulawesi Selatan, yaitu NA atau disebut Nurdin Abdullah, dan juga ada sebagai penerima lainnya yaitu ER selaku sekretaris dinas, dan juga sebagai pemberi yaitu AS yang merupakan kontraktor. Dan saat ini para tersangka ditahan di rutan selama 20 hari terhitung, di mana hari pertama merupakan tanggal 27 Februari 2021 hingga pada tanggal 18 Maret 2021, di mana AN akan ditahan di rutan cabang KPK cabang Pom dan Jaya Guntur. Lalu untuk ER ditahan di rutan cabang KPK pada Kafling C1, dan juga AS yang ditahan di rutan cabang KPK pada Gedung Merah Putih. Dan juga dalam konferensi persnya tadi yang dilakukan dan dipimpin oleh Ketua KPK yaitu Firly Bahuri, bahwa mereka mendapati sebanyak 2 miliar sebagai barang bukti dalam sebuah koper. Dan juga tadi dalam konferensi persnya ternyata diketahui bahwa Gubernur Sulawesi Selatan ini sebelumnya pernah mendapatkan penghargaan, yaitu penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award saat menjadi bupati di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2017. Dan ini menjadi hal yang cukup memprihatinkan, di mana ia pernah menjadi sosok yang dipercaya oleh KPK dan dengan mendapatkan penghargaan, namun ternyata ia melakukan tindak pidana korupsi. Dan juga tadi KPK juga sempat memberikan pesan bahwa untuk warga masyarakat dapat terus mengawasi untuk pemerintahan yang mungkin melakukan tindak pidana korupsi dan bisa melaporkannya ke KPK. Dan jika kami ulas kembali pemirsa, bahwa Nurdin Abdullah tiba di Jakarta sekitar pukul 9 kemarin hari Sabtu pada 27 Februari 2021, dan juga ia datang ke Jakarta bersama 5 orang lainnya yang merupakan antara lain ada dari kontraktor, supir kontraktor, lalu juga ada dari ajudan dari Gubernur Sulawesi Selatan itu sendiri, ada sekdis atau sekretaris dinas Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga ada supir keluarga ER dan juga lainnya. Dan di mana setibanya di Jakarta, mereka juga dijaga ketat oleh pihak kepolisian, dan juga ada 5 tim KPK yang langsung menyambut ataupun menjaga ketat ke-6 orang ini. Dan juga pemirsa, diketahui bahwa sebelumnya Gubernur Sulawesi Selatan ini juga pernah menjabat sebagai Bupati Bantaeng pada tahun 2008 hingga 2018, dan sebelum terjun ke dunia politik pun ia juga sempat membidangi di akademisi dan memiliki gelar profesor dan guru besar Fakultas Kehutanan di Universitas Hasanuddin Makassar. Dan juga KPK pun kini berharap agar warga pun turut mengawasi dan melaporkan jika mendapati adanya tindak pidana korupsi. Demikian yang dapat kami kabarkan dari tempat ini, kami kembalikan kepada Anda Rendra di